Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia. Salam warganet dan netizen yang saya hormati. Kali ini saya ingin membahas atau menganalisa pernyataan yang dimaksud oleh pelatih Gerard van den Berg. Kenapa Indonesia U23 bisa gagal di Piala Asia U23 2025? Simak aja dan ini dia alasannya. Pernyataan dari Gerard van den Berg untuk timnas U23 kenapa tidak bisa lolos di Piala Asia U23 2025 di Arab Saudi itu memberikan pernyataan karena untuk pemain Indonesia itu kurangnya jam terbang, materi pemainnya kurang berpengalaman di ajang terbesar di Piala Asia tahun ini. Untuk skuad timnas Indonesia U23 di tahun ini itu menurut saya memang skuad U23 itu banyak sekali pemain-pemain yang belum memiliki jam terbang yang sangat baik, jam terbang yang bisa mewakili untuk kompetisi sebesar Piala Asia 2025. Untuk pernyataan Gerard van den Berg ini mungkin ada sebagian netizen ataupun warganet yang kurang setuju karena menyalahkan pemain. Ternyata itu tidak kesalahan pelatih untuk menilai itu, karena memang di Piala Asia tahun 2023 lalu kita bisa lolos ke semifinal itu dengan skuad pemain yang lebih baik di tahun 2025 ini. Di tahun itu kita bisa ada pemain naturalisasi untuk seperti Elkan Bagot dan pemain naturalisasi yang lainnya. Dari situ kita dari awal grup itu kita sudah menjanjikan pemain-pemain yang berkualitas, pemain-pemain yang sudah banyak bermain di Liga-Liga 1 di Indonesia. Setelah kita bisa menang di kualifikasi atau penyisian grup itu, kita itu banyak sekali mengambil pemain-pemain diaspora muda seperti Evan Jenner, Nathan Chiaon ataupun yang lainnya untuk menambah daya gedor pemain sepak bola Indonesia U23 pada tahun itu. Nah, untuk tahun sekarang 2025 kita memang memiliki pemain naturalisasi seperti Jan Revan ya. Nah, untuk pemain Jan Revan itu mungkin tidak cukup untuk menambah daya gedor pemain U23 di kompetisi tahun ini. Dan di sini kita kurangnya ada pemain yang minim pengalaman di ajang sebesar ini. Makanya dari pertandingan kemarin itu pemain yang sangat mencolok sekali, pemain yang sangat berpengalaman sekali yang menonjol di pertandingan kemarin itu seperti Rafael Strijk, Akad Fikri, itu sangat menonjol sekali karena dia sudah mengetahui atmosfer di lapangan di ajang Piala Asia U23. Makanya permainan kemarin itu bisa ditolong oleh pemain yang sudah berpengalaman di tahun 2023 itu. Nah, sebenarnya kita itu masih banyak pemain yang bagus di tahun 2023 itu yang masih di bawah 23 tahun gitu. Jadi masih banyak pemain yang bisa ikut berpartisipasi di tahun 2025 ini gitu. Jadi kenapa Gerard van den Berg itu mempermasalahkan materi pemain kita gitu, karena di sini kita banyak pemain-pemain yang baru, pemain baru yang muda itu belum memiliki pengalaman atau jam terbang yang sudah pernah main di Piala Asia sebelumnya. Biarpun mereka sudah pernah bermain di Piala AFF, Piala Presiden yang di ASEAN, itu atmosfernya itu beda sekali dengan di Piala Asia. Makanya kita pada saat itu kenapa bisa melaju ke semifinal, karena ya kita selalu menambah naturalisasi untuk menambah gedor
pemain timnas U23. Nah, di situ kenapa kita tidak bisa lolos tahun 2025 di Piala Asia U23, itu karena benar sekali kata Gerard Van den Bog, materi pemain kita belum cukup untuk menghadapi tim-tim Asia di tahun ini. Mungkin kegagalan yang kecewakan sekali saat Indonesia U23 tahun ini itu ditahan imbang oleh Laos ya. Mungkin kalau kita bisa menang dengan Laos ataupun cuma 1-0, kemungkinan besar kita bisa lolos ke Piala Asia U23 ini, kemungkinan sangat besar sekali. Nah, di sini kita juga bergabung di grup J ini, kita juga bergabung dengan tim lawan berat kita, itu Korea Selatan, yang pernah ditaklukkan oleh kita dengan drama adu penalti di Piala Asia tahun lalu. Cuma mereka tidak akan bisa membiarkan Indonesia mengalahkan mereka lagi, karena dia tahu kekuatan Indonesia mampu mengalahkan pemain-pemain Korea Selatan apabila mereka tidak fokus di pertandingan ini. Jadi saya harap untuk netizen atau warganet tidak begitu menyalahkan Gerard Van den Bog, karena memang untuk materi pemain di tahun 2025 ini U23 memang kurang cukup untuk masuk ke ajang terbesar Piala Asia U23 ini. Jadi kita juga sebagai netizen atau warganet, kita harus bisa menanggapi ataupun bijak melihat pertandingan sepak bola dan kemajuan sepak bola dengan rasional ya, dengan ya kita pengennya sih menang gitu, kita pengen kita selalu menang gitu melawan klub apapun gitu, mau melawan Arab Saudi, melawan Korea, melawan Iran, Uzbekistan gitu, kita pengen selalu menang. Cuma mereka juga kan punya persiapan seperti kita untuk bisa selalu menang untuk lawan-lawan tim lainnya, walau tim apapun itu. Sama seperti kita, perjuangannya sama, konsepnya sama, itu sama kita, cuma bedanya materi pemain. Nah, itu kenapa Gerard Van den Bog bisa bilang materi pemain kita belum cukup masuk ke Piala Asia U23 tahun ini. Tidak seperti tahun yang waktu dilatih oleh Coach Sintayong. Kenapa kita kecewa? Ya wajar karena kecewa tidak bisa menyaksikan Piala Asia tahun ini seperti tahun kemarin. Oke, itu aja yang ingin saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila kalian kurang setuju dengan analisa saya ataupun dengan konten ini. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, maju terus sepak bola Indonesia.